Kita nyalain dulu penghangat ruangannya ya teman-teman. Ini hit. Oke. Assalamualaikum, hola teman-teman, ¿cómo estás? Ya, maaf ya teman-teman, karena beberapa hari ini aku nggak bikin video. Jadi aku lagi tahap penyesuaian ya. Ini semenjak masuk bulan Januari, itu suhunya itu nggak tahu kenapa itu suhunya tuh ngedrop banget, kayak beda banget sama bulan Desember kemarin. Kalau bulan Desember kemarin itu aku masih kayak pakai baju kayak gini aja, keluar tuh masih fine. Tapi sekarang bulan Januari kayaknya kalau nggak pakai jaket yang tebel keluar itu aku nggak bisa ya teman-teman. Kalau orang-orang sini sih udah biasa ya, tapi aku tuh masih belum bisa, kayak masih kedinginan banget. Bahkan di dalam rumah sekarang pun itu dinginnya minta ampun. Sekarang suhunya itu ngedrop antara kayak 10 sampai 15 derajat gitu, jadi dingin banget. Kalau di rumah nggak pakai penghangat aku tuh sakit kepala teman-teman. Jadi pernah satu kali itu kayak belum ngerti suhunya berapa, jadi aku tuh nggak menyalakan penghangatnya ya. Seharian itu aku tuh sakit kepala, ternyata karena nggak cuman panas ya, dingin itu juga membuat kita tuh sakit kepala teman-teman. Ya, dan 1 minggu ini suami aku juga kerja full. Bahkan hari Rabu sama Kamis kemarin beliau itu kerjanya lembur sampai jam 12 malam. Jadi aku tuh benar-benar kayak ditinggal sendirian di rumah, kedinginan, pokoknya mager banget. Dan sekarang kita tuh mau ngebersihin tempat kelinci ya. Ngomong-ngomong, suami aku juga sedih banget karena ini kan dingin banget. Dia tuh takut banget kalau kelinci kita tuh mati. Dia tuh pengen banget kalau kelincinya tuh dipindah lagi ke dalam, kayak at least di musim winter ini aja, karena benar-benar kita manusia aja kedinginan. Dan dia takut banget tuh kelincinya bakalan mati di luar. Tapi aku bilang nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, insya Allah mereka kuat kok, kayak gitu. Dan aku juga ngeluarin kelincinya. Biasanya semenjak pagi tuh aku langsung buka rumah mereka, terus biarin mereka main gitu kan. Tapi akhir-akhir ini aku tuh kayak ngebiarin mereka di dalam kandang itu, nanti sekitar jam 12 atau jam 1 itu baru aku keluarin. Kalau misalkan udah ada cahaya matahari, aku baru keluarin mereka, suruh keluar main. Iya, dan beberapa hari ini juga teman-teman, di sini juga hujan besar, hujan yang ada petirnya. Ya, jadi aku masih belum bisa bertanam ya teman-teman, karena potnya sih kita udah bikin 2 gitu ya, udah bikin 2 panjang. Tapi aku masih belum menanam karena aku takut nanti nggak tumbuh karena saking dinginnya, dan hujan besar juga, jadi kayak nanti mati kayak sia-sia. Jadi aku nanti nunggu, kalau aku nggak tahu sih nanti mau nunggu setelah winter atau nanti coba tetap aku tanam aja, karena seperti yang kalian tahu, tumbuhan yang ada di pegunungan aja itu kan tumbuh ya, kayak sayur-sayuran di pegunungan itu tumbuh kan. Jadi kayaknya bisa ya. Jadi nanti tapi nunggu ya, kalau misalkan nggak hujan aku baru mau menanam. Lihat nih teman-teman, suhunya tuh mesa 2 derajat teman-teman, dingin banget ini today ya. 2 sampai 17 derajat, dingin banget kan teman-teman. Ini kita udah di balkoni ya teman-teman, dan ini dingin banget. Ini kita udah bikin si potnya, ini yang kemarin kita bikin, terus ini juga udah bikin 2 lagi. Tapi emang kita belum nanam ya, karena lihat tanahnya itu basah. Ini karena hujan besar nih semuanya berantakan. Aku mau ngebersihin ini dulu. Itu juga banyak kayu yang mau kita buat media tanamnya, buat nutup kelincinya juga. Terus mereka di sana tuh
aku nggak keluarin sebelum lewat jam 12 atau jam 1 karena kasihan saking dinginnya. Aku nggak tega, bener-bener nggak tega. Kelihatan nggak teman-teman itu daun-daunan palsunya tuh kena angin. Ini dingin banget, di sini dingin banget ya teman-teman. Aku baru aja selesai ngebersihin luar, ngebersihin kandang kelinci aku, tapi kelincinya masih aku belum keluarin, biarin aja nanti siang baru aku keluarin. Terus aku mau nunjukin kalau kemarin sebenarnya kita juga udah beli beberapa kayak tanaman kecil juga, tapi kita masih taruh di dalam karena taruh di luar nanti dimakan sama kelinci atau kalau nggak mati ya teman-teman. Karena kemarin yang aku beli seledrinya itu tuh brondul udah dimakan sama kelinci aku tuh ya ampun, baru beli udah habis daunnya, tapi dia udah mau tumbuh lagi. Dia cepet sih tumbuhnya, kayak bentar lagi mau tumbuh juga, cuman kayak aduh nggak bisa naruh tanaman di luar untuk sementara ya. Itu dia teman-teman, ada 4 lagi tanaman kecilnya. Terus ini aku beli penyiram yang kecil, sebenarnya yang gede jauh lebih bagus, cuman aku takut nanti kebanyakan air. Terus ini ada pot yang nanti buat nanam si pohon anggurnya. Ini ada rosemary ya, ini rosemary kan. Terus kemudian di sini ada thyme, lemon thyme tuh. Terus ini ada sweet mint, pohon mint ya. Terus satu lagi ini dia pohon parsley, kelihatan nggak teman-teman? Terus juga nanti teman-teman rencananya aku tuh mau nanam kayak yang kalian tahu bawang, maksudnya menanam yang dari yang sayurnya atau buahnya asli yang langsung yang bisa ditanam. Kalau kita lihat di TikTok atau di Pinterest itu kan ada yang langsung ditanam dari kayak misalkan si bawang bombay tuh kita masukin ke botol aqua gitu. Terus rootnya akarnya tuh di dalam air, nanti dia jadi daunnya tuh langsung tumbuh jadi kayak hidroponik kayak gitu. Kayak nanti aku beli beberapa kayak misalnya yang bisa nanti sayur apa aja yang bisa ditanam model kayak gitu. Terus aku cari botol aqua atau pot atau apa lainnya yang bisa buat media tanam, terus aku nanti bakalan tanam di dalam gitu. Nah ini teman-teman, karena dingin dan mager jadi aku tuh minta suamiku untuk masang CCTV yang ada di kamar. Ini sebetulnya harusnya ditempel di dinding ya, tapi setelah aku nonton di kasur di sini di kamar, ternyata tuh kayaknya di atas lemari ini tuh nggak apa-apa, malah kayak pas banget itu, nggak perlu ditempel ke dinding. Kalau ditempel ke dinding malah nanti lehernya kayak sakit kan. Nah ini ada beberapa baju yang udah aku tilepin, belum aku masukin ya. Jadi aku cuman sehari-hari sambil mager kedinginan nonton Netflix tuh. Ya teman-teman, kurang lebih kegiatan aku seperti itu ya di musim dingin. Ya tentunya aku baru bisa bersantai setelah semuanya udah beres ya teman-teman. Kayak sudah menyapu, sudah cuci piring, sudah cuci baju, sudah membersihkan balkoni, sudah membersihkan kandang kelinci, udah kasih makan mereka. Pokoknya kalau semuanya udah beres baru aku baru bisa beristirahat ya, bermager-mager ya sambil nonton Netflix. Oh ya, aku mau kasih tahu ya, kemarin selama aku nggak bikin video itu sebetulnya aku cukup boring ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak iseng-iseng cari di Instagram kayak Muslim community di daerah sini di Arizona gitu kan. Ternyata ada beberapa. Terus ada satu yang kayak
satu grup yang kayaknya cukup aktif dan cukup lumayan besar gitu. Terus aku lihat ke bagian followingnya yang memfollow itu, ternyata aku menemukan ada satu yang itu kan banyak, tapi di perjalanannya kayak hampir setengah, belum setengah lah, itu aku menemukan ada nama Indonesia, itu namanya Kak Rizky. Terus aku langsung DM kan, ternyata, dan ternyata enggak teman-teman, mereka Mbak Rizky ini tinggalnya itu nggak jauh, deket banget, kayak cuma 20 menit dari tempat aku seneng banget jadinya, kayak akhirnya ada orang Indonesia yang bener-bener kayak sedekat itu loh. Karena aku tahu banyak orang Indonesia, tapi mungkin di bagian kayak Central Arizona, yaitu di Phoenix atau di Tempe atau di daerah lain, itu aku tahu itu banyak, karena di Tempe itu kan daerah universitas, pasti mungkin banyak kayak anak-anak muda yang sekolah, yang kuliah di sana, itu pasti di daerah Tempe atau di daerah Phoenix itu banyak. Cuman aku ketemu mbak ini pertama, maksudnya langsung nemu, langsung aku DM, langsung kita ngobrol. Terus aku tuh lagi shock kayak gitu, karena dia bener-bener, ternyata dia tuh tinggalnya deket banget, cuman 20 menit, literally 20 menit. Jadi aku tuh kayak, ya ampun, kalau aja aku punya sepeda udah aku samperin gitu ya kan. Tapi karena kita sama-sama belum bisa menyetir, jadi kita belum bisa kayak mengunjungi satu sama lain. Tapi kita udah ngobrol, kita juga udah berjanji kalau misalkan nanti ada waktu pasti kita ketemu gitu. Aku kalau boleh nanti aku main ke sana, dan mbaknya kalau mau juga boleh main ke sini gitu. Dan sebetulnya hari ini itu ada vintage market ya, ada vintage market dekat sini, cuman suami aku kerja, jadi aku nggak ada yang nganterin. Dan aku udah kasih tahu sama mbaknya itu, siapa tahu mau kan, nanti aku ikut mbaknya gitu. Tapi ternyata mbaknya ada acara sendiri gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi cukup seneng banget, karena akhirnya ada seseorang yang kayak sedekat itu loh teman-teman. Siapa tahu bisa jadi teman ya. Insya Allah nanti kalau misalkan kita ketemu, kalau mbaknya mau, nanti kita ketemu, kita bikin video atau kita masak-masak gitu. Doakan ya teman-teman, semoga sehat. Alhamdulillah selama aku pindah ke sini, sakit yang kayak sakit ngedrop, demam itu sih belum pernah ya. Alhamdulillah, walaupun cuacanya berbeda, walaupun kayak lebih dingin, sekarang winter dingin banget, tapi alhamdulillah belum sampai yang kalau bisa nggak usah gitu sampai yang jatuh sakit, itu belum pernah. Cuman kemarin aja yang flu, dan itu pun flu-nya alhamdulillah nggak sakit kepala ya teman-teman. Alhamdulillah. Kalian pernah nggak ngalamin yang cuman flu aja, tapi tuh nggak yang sampai kepalanya sakit atau berat kayak gitu, nggak, masih bisa beraktivitas seperti biasa aja. Alhamdulillah, masya Allah, dikasih kesehatan. Ya kurang lebih live update aku segini dulu aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya suamiku udah di rumah, suamiku udah kerjanya 1 minggu seperti biasa, itu 5 hari, kita bikin video-video yang lain. Atau kalau enggak, nanti kita misalkan ada waktu ketemu sama mbaknya, insya Allah kita bikin video yang lain. Mungkin kita masak-masak, jadi aku masaknya lebih kayak excited ya, lebih kayak bersemangat. Karena jujur aja ya teman-teman, karena aku nggak bisa bikin video masak, karena aku tuh kurang pede gitu loh. Karena aku tuh step-stepnya tuh mungkin gak bener menurut kalian. Aku tuh yang penting rasanya enak aja gitu loh teman-teman. Dan kayak alatnya tuh terbatas kayak gitu. Kemarin aku tuh nyoba bikin some, karena aku ternyata lupa nggak punya kukusan, jadi aku tuh pakai yang kayak saringan itulah, terus aku taruh di atas panci kayak gitu. Rasanya enak sih, cuman bentuknya nggak jadi, gagal ya. Tapi yang penting ya itu, kembali lagi, kalau aku tuh masak yang penting tuh rasanya ya teman-teman. Makanya aku tuh nggak pede kalau ngerekord bikin video masak-masak gitu. Tapi insya Allah nanti kalau misalkan mbaknya mau,
kita bisa masak bareng berdua, bikin apa kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton, terima kasih sudah mendukung, terima kasih sudah menunggu, terima kasih banyak, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Love you guys, bye bye. Ini salah satu alasan kenapa aku nggak suka ngonten masak ya teman-teman, karena alatnya tuh serba terbatas, kayak bahan-bahan makanannya juga serba terbatas kan, jadi aku tuh nggak pede gitu loh. Ini aku sengaja bikin kukusan darurat ya, ini kalian nggak salah lihat. Ini ceritanya, aku tuh mau bikin somai. Ini udah aku bikin tahunya, tahu isinya, kira-kira nanti bisa jadi atau enggak ya teman-teman, nanti aku kasih lihat.